mewakili dari ibu-ibu kader. Alhamdulillah udah banyak alat yang didapat dari usulan-usulan kemarin. Mungkin ini ada, cuma nggak banyak. Yang ingin saya sampaikan yaitu bed Pak, atau tempat tidur untuk saya melakukan pemeriksaan ibu hamil kalau pas posyandu ibu hamil. Kemudian yang kedua itu usulan kursi Pak. Memang kalau yang di teratai 2, yang di Polindes, kita nggak bingung kursi karena bisa pinjam. Tapi untuk yang kayak di pos 1 di Umbul Pulung, pos 3 itu di Jaya Maju, pos 4 itu di Proyek, dan pos 5 itu di Bangun Jaya, kekurangan kursi Pak. Jadi kalau ada ibu balita yang datang untuk posyandu untuk menimbang balitanya, kursinya tidak ada Pak. Ada tapi cuma sedikit, kadang juga itu ngemper. Untuk obat-obatan, untuk yang di posyandu, karena memang kalau bayi yang habis disuntik, ibu-ibu kan pada minta obat. Memang kalau dari puskesmas kita hanya dapat vaksinnya saja, untuk obat penurun demamnya kita tidak didapat, makanya saya pengajuan minta dari kampung. Kemudian obat-obatan juga vitamin untuk yang di ibu hamil. Kemarin memang sudah dikasih, cuma kurang Pak. Satu diantaranya dari Pak Pendamping menyampaikan masalah untuk ke depan, itu masalah kemiskinan, kemudian ada BLT masih berlanjut, kemudian infrastruktur dan koperasi. Yang dari kemiskinan, ini koyone setiap tahun itu pasti jadi sasaran empuk adalah masyarakat miskin. Tapi pemerintah itu sebenarnya tentang kiat apa untuk mengurangi hal itu, program apa terkait masalah pengentasan kemiskinan yang itu mestinya ada standar yang disebut dengan miskin itu seperti apa, sehingga kerjaan tentang kemiskinan ini jelas tujuannya, dari kampung, dari anggaran dana dan segala macam. Ini dari pemerintah daerah, ini dari pendamping, ini semuanya harus tahu, jangan sampai ini kemiskinan ini selama ini menjadi komoditi. Kemudian terkait masalah BLT, pengurangan BLT, yang penting harus tepat sasaran, harus dievaluasi dengan baik. Masalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sebenarnya sarana pokok. Cuman dari pemerintah sebelum-sebelumnya, karena luasan mungkin wilayah kampung dan banyaknya sarana prasarana infrastruktur baik jembatan maupun onderlah maupun gorong-gorong dan segala macam, memang saking banyaknya kemudian tidak bisa tercover, dan sekarang menyisakan ada beberapa bangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan kampung, dan tahun-tahun ke depan ternyata anggarannya semakin dikurangi bahkan tidak ada. Kembali lagi, dari semuanya itu ranahnya ke koperasi. Yang diharapkan dari Pak Camat, dari pendamping, supaya masyarakat ini mendukung tentang koperasi. Masalah mendukung dan tidaknya masalah koperasi ini Pak, ini ya harus diedukasi dulu, dikasih pemahaman dulu, ini bergeraknya di bidang apa. Tapi sesimpel yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita ini terkesan mau ditipu, mohon maaf. Karena PT Agrinas itu siapa? Pihak ketiga. Pihak ketiga, kemudian dari barang suplai itu semuanya sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Seandainya nanti diambil oleh pihak koperasi, kemudian kita ini mau dapat berapa? Sistemnya itu adalah dari pemerintah ke pihak ketiga. Kita ini konggolene untung bagi dua. Ini seperti apa? Sehingga ketransparanan kami mendukung atau tidaknya itu. Kemudian dikembalikan lagi ke potensi desa. Lah kalau kembalikan di potensi desa, bisa nggak kita ini melaksanakan kegiatan koperasi itu tanpa melibatkan Agrinas? Kemudian distandarkan di sana itu katalognya, kita bisa ngelihat enggak? Lah kalau enggak begitu, ya bohong juga kita ini. Kemudian dijaminkan adalah ADD dan ADD. Nah, ini kan harus diberikan pemahaman yang secara jelas. Karena selama ini sifat daripada koperasi itu adalah gotong royong, dari kita untuk kita. Ini dari uang ADD, kemudian cuman alokasi fungsinya kepada koperasi, yang di situ notabene nanti akan dibagi keuntungan di situ. Masalahnya ada pihak ketiga, ini aja. Sehingga kita ini mau bergerak seperti apa bingung.
kemudian jadi pemahaman sebenarnya siapa yang akan diuntungkan ini nanti. Mohon maaf, pemerintah daerah aja, Kabupaten Lampung Tengah aja pinjem kepada Agrinas 350 miliar. Yang kemarin itu bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu 150. Nah sekarang pinjam lagi 350. Nah jangan-jangan ini nanti uang yang dipotong selama ini dikurangi di situ dikembalikan ke situ, kita ini suruh ikut membayar daripada pinjaman uang daerah yang notabene nanti untuk infrastruktur yang sekarang ini. Kalau saya menganalisa kejujuran nanti mau bergeraknya di bidang apa, potensi yang ada di Kampung Jaya Sakti ini kalau memang koperasi ini jujur cukup kok untuk menghidupi warga Kampung Jaya Sakti. Semua potensi yang ada dari sektor pertanian, dari jual beli segala macam, dari listrik, dari apa-apa yang subsidi cukup. Kalau dihitung puluhan miliar kita ini per tahun. Nah kalau dikembalikan di situ ya mau sama-sama dapat untung, kita bisa menolak daripada bantuan itu, daripada ada yang 1 sekian miliar itu. Kalau memang itu jujur koperasi Merah Putih ini memang betul-betul dari rakyat akan kembali ke rakyat. Contoh kecil aja, listrik yang ada di Kampung Jaya Sakti berapa ribu kWh, kemudian dari koperasi membayarkan itu, dari warganya ngasih sekian rupiah, dikelola sepenuhnya seperti itu, untung besar sebenarnya. Kemudian dari LPG dan segala macam. Tapi ada pihak ketiga, bisa nggak kita contohnya seperti itu? Kemudian segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalkan harga gabah dan segala macam, ini melihat daripada potensi yang ada di Jaya Sakti.